Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Jasmansyah yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Juliana Anjani Satria Negara dari kelas Hukum 24B. Di hari ini saya akan menjelaskan topik yang sangat penting untuk anak muda di zaman sekarang, yaitu bertema gadget, media sosial, dan juga ahlak digital dalam Islam. Selamat menonton semua. Di era globalisasi saat ini, gadget dan juga media sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya teman-teman semua. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan pesat globalisasi saat ini. Dengan adanya media sosial dan gadget tentunya bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif baik dalam sisi teknologi, akhlak maupun dalam agama ya teman-teman. Dengan adanya media sosial, cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, dan cara kita menyelesaikan suatu masalah tentunya berbeda ya dengan zaman sebelum ada media sosial ataupun gadget teman-teman. Tentunya hal ini bisa memberikan dampak positif nih bagi tentunya kita para mahasiswa. Contohnya itu seperti kita ingin mencari pembelajaran ya. Biasanya sebelum ada media sosial, sebelum ada gadget itu kita mencari akses itu lebih sulit ya tentunya. Mahasiswa zaman dulu seperti harus ke perpus, mencari jurnal, mencari buku. Tapi dengan adanya media sosial kita bisa lebih mudah untuk mengakses ilmu-ilmu yang ingin kita cari gitu. Semisal media platform ataupun semisal contohnya itu adalah ChatGPT ya, aplikasi ChatGPT. Nah, ChatGPT ini tentunya bisa kita tuh sebagai mahasiswa kita bisa lebih mudah untuk mencari pembelajaran tentunya. Nah, itu efek positifnya ya teman-teman. Selain itu juga di sisi sosial, cara kita berkomunikasi itu akan lebih mudah gitu. Tentunya jika kita ingin berkomunikasi jarak jauh dengan teman, dengan saudara di luar kota ataupun di luar negara, dengan adanya gadget kita lebih mudah mengakses informasi dan juga komunikasi di dalam lingkungan sosial gitu. Dan tentunya sisi positif dalam sisi agama juga. Contohnya jika kita ingin pergi ke kajian atau ke pengajian tetapi kita terhalang gitu oleh waktu ataupun kesibukan, kita bisa melihat kajian-kajian di online ya teman-teman. Dan saat ini juga kajian online itu memang sedang tren ya, jadi kita kajiannya lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu. Hal itu praktis ya bagi kita yang memiliki kesibukan tetapi ingin tetap mendapatkan siraman rohani untuk diri kita sendiri. Itu positifnya dalam sisi agama ya. Dan sisi negatifnya teman-teman di media sosial dan gadget, kalau dalam sisi kita tentunya sebagai mahasiswa itu banyak mahasiswa yang jadi lebih malas dan para pemikiran mereka jadi lebih kurang kritis karena adanya platform semisal ChatGPT. Jika tidak digunakan jika tidak digunakan dengan baik aplikasi ChatGPT, kita bisa lebih malas ya, jadi kita tidak bisa mencari buku ya apa karena semuanya sudah ada di ChatGPT gitu. Nah, itu merupakan hal yang sangat negatif ya tentunya bagi para mahasiswa itu. Kemudian yang baik selanjutnya yaitu adalah pandangan ulama mengenai adanya media sosial dan juga gadget di era globalisasi saat ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa dengan adanya media sosial dan juga gadget memberikan nikmat apabila digunakan dengan benar. Digunakan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan informasi, itu merupakan sebuah nikmat. Tetapi bisa menjadi sebuah fitnah juga apabila tidak digunakan dengan baik. Contohnya seperti menyebarkan informasi hoax, fitnah, dan juga sebuah kebohongan itu akan menjadi hal yang sangat tidak baik ya teman-teman.
Dan juga menurut pandangan sisi teknologi juga, dengan adanya media sosial dan juga dengan adanya gadget itu memberikan efek positif ya pastinya apabila digunakan dengan baik juga tentunya untuk mencari informasi, kemudian untuk bertambah lingkungan sosial mereka dan lain sebagainya. Dan kesimpulannya, menurut saya dengan adanya media sosial dan gadget itu bagi para mahasiswa ya tentunya itu bisa mempermudah ya teman-teman, apalagi di era saat ini ilmu pengetahuan sudah sangat pesat. Kita bisa meresearch, mencari jurnal sekarang lewat media sosial, lewat Google contohnya. Tentunya juga kita sebagai para mahasiswa saat ini harus bijak ya menggunakan media sosial. Percayalah teman-teman, media sosial itu akan berdampak sangat positif apabila kita menggunakan dengan benar, tapi bisa juga menjadi bumerang apabila kita menyalahgunakan media sosial tersebut. Jadi pintar-pintarlah untuk bermedia sosial dan juga bermedsos ya. Sekian